Shalom, puji Tuhan, sehubungan dengan adanya ujian praktik bagi kelas 3 SMA ini, saya bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada saya, sehingga masih ada kesempatan untuk membuat tata ibadah ini, dan kiranya Tuhan menyertai hingga pada akhirnya. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing dan membantu. Semoga tata ibadah ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat juga untuk ujian praktik saya. Sekian dan terima kasih. Shalom Bapak dan Ibu Guru, aku yakin dan percaya kita semua sukacita, amin. Dan kita mau tinggikan, kita mau agungkan Dia. Kita angkat satu lagu, Di Bawah Kepak Sayapmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak kalau Engkau masih memberkati kami Tuhan sampai pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sementara kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang akan memberkati mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar apapun yang disampaikan melalui hamba-Mu dapat menjadi rema bagi kami semua dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, shalom Bapak dan Ibu Guru. Tema firman Tuhan yang aku ambil pada hari ini yaitu kedamaian yang Tuhan berikan. Yuk sama-sama kita buka kitab kita pada hari ini dalam Yohanes 14 ayat 27. Aku bakal ngebacain ini untuk kita semua. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jika Bapak dan Ibu Guru mempelajari Alkitab, saya yakin Anda memperhatikan bahwa perspektif Tuhan itu sering diberikan dalam bentuk perbandingan dan kontras. Kayak contohnya itu, dia sering membandingkan yang kaya dan yang miskin, yang bijak dan yang bodoh, kemudian gelap dan terang. Dan yang sehubungan dengan topik kita pada hari ini, yaitu kedamaian yang datangnya dari Tuhan itu berlawanan dengan kedamaian yang ditemukan di dunia ini. Aku teringat kalau Yesus waktu itu berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27 ini, jadi damai sejahtera yang Kuberikan kepadamu itu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Nah, secara jelas Tuhan menyatakan bahwa kedamaian yang Dia berikan kepada pengikutnya, kepada kita sebagai anaknya itu
berbeda dengan kedamaian yang dapat mereka temukan di dunia. Karena saat Tuhan mengacu pada dunia, dia itu berbicara tentang masyarakat dan budaya di mana kita hidup ini. Nah, kayak kita pernah merasakan gak sih kayak di dalam laut yang sedang kayak mengamuk itu, aku pernah ngalamin badai di laut yang beberapa kali, dan terus terang itu aku tuh nggak mau mengulanginya lagi. Saya nggak mau mengulanginya lagi. Kayak di atas permukaan angin itu dapat menyapu laut pada kecepatan kayak 40, 60, 100 mil itu per jam gitu. Jadi adanya tiupan hujan, petir, guntur, dan kegelapan yang sangat kuat pokoknya waktu itu. Ombak tuh kira-kira tuh bisa naik kayak ketinggian 20 sampai 30, bahkan 50 kaki. Bayangin aja betapa takutnya gitu kan. Jadi kayak sebuah kapal yang berada dalam badai dapat terhempas seperti kapal mainan. Seperti serempas saja gitu. Jadi sangat mudah bagi kapal pesiar untuk tersesat dalam badai seperti itu. Tetapi di bawah permukaan, hanya di kedalaman sekitar 100 kaki, itu nggak ada badai. Jadi semuanya itu sangat tenang, kayak nggak ada suara, tidak ada keributan, bahkan nggak ada riak kekacauan seperti yang di atas permukaannya gitu. Ini benar-benar tenang. Jadi fakta yang luar biasa ini membuat saya berpikir akan kedamaian Tuhan nih. Hal ini tuh memberi saya petunjuk akan apa yang sedang Tuhan kita bicarakan ketika Dia berjanji kepada murid-muridnya untuk memberikan damai sejahteranya. Tuhan memberitahu murid-muridnya karena mereka adalah para pengikutnya. Mereka itu bakal mengalami kesulitan di dunia ini. Karena faktanya itu Tuhan menyatakan bahwa sebagian dari mereka akan dianiaya karena mereka itu adalah murid-muridnya. Jadi walaupun demikian, tapi Yesus itu berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka yang mengikutinya, dan kehadirannya itu yang ada setiap saat akan menjadi sarana di mana mereka itu dapat mengalami kedamaian Tuhan sendiri, kedamaian Yesus Kristus. Jadi saat ketakutan, kekhawatiran, dan kesulitan muncul dalam hidup kita, dalam hidup ibu dan bapak guru, jadi carilah tanda-tanda kedamaian yang Tuhan berikan itu, seperti kita itu harus melampaui keadaan. Seringkali kedamaian lebih mudah dilihat dan dirasakan itu di tengah cobaan dan kesulitan. Tetapi apapun yang kita alami, ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi kita harus taruh kepercayaan kita itu di dalam Dia, dalam mengatasi pemahaman itu. Damai sejahtera Tuhan bukanlah sesuatu yang selalu bisa kita pahami memang, tetapi pasti percaya deh itu tuh berlaku dan tersedia bagi kita, jauh melebihi kemampuan kita untuk bisa memahaminya. Karena emang rancangan Tuhan itu beda sama rancangan kita. Dia yang bisa menjangkau semua pengikutnya. Jadi damai sejahtera Tuhan menjangkau setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat
yang berbalik dari dosanya dan mengejar hidup yang taat pada bimbingan firman Tuhan. Yang pasti juga itu terhadap Roh Kudus juga, karena Roh Kudus lah yang hidup ada dalam hidup kita, yang nggak pernah lenyap gitu. Dan aku mau bilang kalau dalam keadaan hidup yang sulit, Roh Kudus itulah yang hadir untuk menolong. Dia yang memberikan kedamaian dalam kemurnian, damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Itu merupakan tuh kayak dapat menjadi norma yang kita hidupi gitu hari demi hari. Ya, sembari kita melangkah maju dalam perjalanan hidup ini tuh yakin dan percaya bahwa keinginan Tuhan itu bagi kita agar adalah tuh kayak agar kita itu dapat merasakan kedamaian kekal setiap saat. Kedamaian yang mencakup sukacita dan perasaan bahwa kita memiliki tujuan dalam setiap area kehidupan kita gitu. Dan suatu saat itu aku juga mau sharing sedikit kalau waktu itu aku sempat mengalami kekhawatiran karena teman sebaya ada yang terkena COVID, dan memang mama saya itu sangat khawatir, sangat takut tentang COVID. Jadi dia tuh benar-benar panik, benar-benar gak bisa diberi ketenangan karena dia tuh benar-benar panik banget. Cuma dalam hidup aku tuh Tuhan mengingatkan kembali kalau nggak apa-apa kalau misalnya ini rancangan Tuhan untuk hidup aku. Kalau misalnya aku emang harus mengalami COVID ini, ya ini tuh rencananya Tuhan. Dan pasti aku yakin, aku pasti banget percaya kalau Tuhan itu pasti terus bakal membimbing aku di saat aku lemah, di saat aku khawatir pun. Aku tuh selalu berdoa sama Tuhan kayak biar Tuhan Roh Kudus memberikan aku kedamaian, dan aku bisa mencari kedamaian itu dalam Tuhan, dalam kasih Yesus yang diberikan. Jadi semuanya tenang, mama tenang, kita sama-sama berdoa supaya kita diberikan ketenangan. Jadi sekian firman Tuhan yang diberikan, kiranya kasih Kristus itu selalu tinggal dalam hidup kita, dan sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita angkat satu pujian lagi, Allah Roh Kudus.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau telah membimbing ibadah ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami bersyukur kalau Engkau telah mengajarkan kami bahwa di saat kami gentar, ketakutan, bimbang Tuhan, dalam segala situasi Engkau yang selalu memberikan kami kedamaian. Tuhan, terkadang kami masih sering melawan perintah-Mu, jauh dari Engkau, tapi kami mau Tuhan minta ampun dari atas segala dosa yang kami telah lakukan Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang memegang masa depan kami. Biar kami terus diberikan kesehatan, kepintaran, serta semangat Tuhan untuk mau belajar, sehingga kiranya kami anak-anak-Mu Tuhan mau khususnya kelas 12 Tuhan dapat masuk PTN ataupun PTS Tuhan yang diinginkan. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami Tuhan, agar terus bisa membimbing kami dalam menggapai cita-cita kami Bapa. Aku serahkan segala kekhawatiran, kekhawatiran teman-temanku Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Bapa, Engkaulah Tuhan Allah satu-satunya Raja yang besar, yang layak diagungkan dan yang ditinggikan Tuhan. Kami yakin dan percaya walaupun kami hanya terbatas Tuhan melakukan ujian praktik ini, namun kasih-Mu tidak akan pernah terbatas Tuhan bagi setiap kami. Biar Engkau yang menyempurnakan Tuhan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah membimbing dan memberi saran-saran selama proses pembuatan tata ibadah ini. Setiap arahan yang saya terima kiranya menjadi pembangun bagi saya. Terima kasih juga untuk teman-teman dan kakak-kakak kelas tercinta yang sudah membantu dalam pembuatan tata ibadah ini, sehingga ibadah ini tuh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Di akhir ibadah ini saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.